Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala muallif rahimallah tatimmatun fima yata'allaku bi ziyaratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ma yattabi'u dzalika. Ini sudah karena kitabnya itu kitab Riyadul Badi'ah karya Syekh Hasbullah, lalu disarai oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi kemarin itu akhir daripada pembahasan fikih hanya sampai bab nadar dan aiman, sumpah dan nadar. Ya ini sudah akhir, makanya di sini dikatakan tatimatun, penyempurnaan, menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan fadilahnya ziarah ke makom atau beliau. Kalau Nabi sebenarnya itu tidak wafat, tidak meninggal. Berhubungan dengan fadilahnya ziarah ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibadah-ibadah atau kalimah-kalimah yang berhubungan dengan ziarah. Ziyaratu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunnatun muakkadatun likulli ahadin hatta linisai ittifaqon. Bahwasanya ziarah ke hadapan atau ke makom baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya sunat muakkad, sangat disarankan, sangat disunahkan bagi siapa saja, bahkan bagi para wanita. Tentu biasanya mereka itu yang melakukan ibadah haji atau ibadah umroh. Ini ulama sepakat bukan cuman hanya pria atau laki-laki yang disunahkan muakkad untuk ziarah ke makam Rasulullah, bahkan wanita pun disunahkan. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajatullaha tawwabar rahimah. Yang artinya, jikalau kaum atau orang-orang yang beriman ini pernah melakukan kezaliman pada diri sendiri, pernah melakukan kesalahan pada dirinya sendiri, berarti pernah melakukan dosa, lalu mereka sowan atau datang kepadamu Muhammad, ya tentu ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup, ya para sahabat itu. Kemudian ketika Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat, ya tentu ziarah ke makomnya, yaitu di dalam Masjid Nabawi. Lalu mereka memohon ampunan kepada Allah. Ini Quran ini atau ayat ini sebagai dalil itu wasilah. Jadi mereka tidak langsung mohon ampunan kepada Allah, mereka itu sowan ziarah ke makam Rasulullah. Ini termasuk diantaranya dalilnya itu wasilah. Wastaghfaro, dan Rasulullah memintakan ampunan kepada mereka. Jadi Rasulullah masih hidup disuwani, dimintakan agar supaya Rasulullah itu memintakan ampunan.
kepada orang-orang yang zalim. Dulu itu yang tidak diterima itu kan diantaranya sahabat Salabah, celaka kan dia. Nah, ini sungguh-sungguh para sahabat kalau sekarang itu ya orang Islam memohon kepada ampunan lewat Rasulullah, kemudian Rasulullah memintakan ampunan. Dan nanti cara-caranya di sini ya diantaranya itu salam dulu kepada Rasulullah. Maka lawajatullah tawwabar rahima. Maka mereka kaum atau orang-orang Islam yang pernah zalim, yang pernah melakukan dosa, benar-benar mohon ampunan kepada Allah juga lewat Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya rahiman, dan Allah akan mempunyai belas kasihan kepada orang-orang zalim tersebut. Wahada itu apa toh? Rasulullah memintakan ampunan kepada orang Islam ini loh, layang kotiu bimautihi sallallahu alaihi wasallam, tidak putus sekalipun toh Rasulullah itu sudah meninggal. Ini dalil bahwa wasilah itu bukan musyrik, wasilah itu hanya sebagai pembuka orang-orang Islam. Jadi kalau sithik-sithik wasilah itu dosa, wasilah itu musyrik, mereka itu gak pede nek lunga-lunga ku ora nggo HP. Keris ku dianggap apa kuwi jenenge keris mau digawa tok kan ketok wibawa kok. Mosok muslim, mosok aku nyembah keris kan bukan. Hanya sebagai wasilah saja. Maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa orang yang zalim tadi. Ini adalah dalil bahwa kita ini dianjurkan untuk senantiasa berwasilah. Jadi wasilah itu sekalipun Rasulullah di sini sekalipun hadza la yang qatiu bimatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalipun Rasulullah sekarang itu sudah apa itu namanya, sudah meninggal, ini tetap wasilah itu tetap disyaratkan. Wa tata'akadu lil hujjaji aktsar, dan hukum ziarah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi lebih disunahkan lagi ya, lebih disunahkan lagi, yaitu ketika bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji. Tata'akadu lil hujaji aktsaro. Fala yahtasu tolabuha bil hujjat wa anna fi haqqihim akadu. Sebenarnya masalah ziarah ini tidak khusus bagi orang yang ibadah haji. Jadi pamane sukron ini kok ora umroh, ora ibadah haji. Pokok ini gue Madinah, Masjid Nabawi, pinginnya itu ziarah kepada Rasulullah, tetap hukumnya itu adalah sunnah mu'akkad. Ghairu annaha fi haqqihim akadu. Cuman kalau bagi orang yang melakukan ibadah haji atau umroh, itu sunnahnya itu lebih mu'akkad. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah dawuh man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa melakukan ibadah haji tapi tidak mau ziarah kepadaku ya berarti ning gone Masjid Nabawi makome Rasulullah, maka dia sebenarnya keras kepala kepada aku. Keras kepala iki gampangan iki ora patek duweni
ora paten duweni adab ning gone aku. Krana apa? Syariat Islam ya di antara ibadah haji, ibadah umroh itu kan yang membawa pun juga Rasulullah. Cara dini kok wong wis tekan kono ora ngerti apa ku jenenge ora ngerti jasane Kanjeng Nabi. Ya maka orang tersebut dikatakan oleh Rasulullah orang yang punya keras kepala. Wa ya min a'dhamil qurbati, ziarah ke makam Rasulullah ini adalah merupakan ibadah yang sangat besar. Maksudnya itu pahalanya besar sekali. A'dhamul qurbati. Qala Rasulullah bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa ziarah kepadaku, di sini kubri, kuburanku, makomku, berarti di dalam masjid Madinah Nabawi, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Mendapatkan syafaatku itu maksudnya mendapatkan pertolongan lewat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahwa makna wujubi syafaatihi annaha sabitatun bil wa'di as-shadiqi. Sedangkan maksud daripada dia itu mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi, ya, bahwasanya syafaat ini adalah akan senantiasa diperoleh oleh orang yang ziarah ke makam Rasulullah itu dengan dijanjikan, maksudnya itu bener-bener Kanjeng Nabi itu teman. Jadi orang berkunjung ziarah ning makame Kanjeng Nabi kan hadis Kanjeng Nabi, sapa wonge ziarah ning makomku dia bakal mendapatkan syafaatku. Maksudnya apa? Rasulullah ini bener-bener janji tenanan, orang ngapusi gitu loh, bil wa'di shadiqi, janji yang bener-bener akan ditepati oleh Rasulullah ora bakal ngapusi gitu loh maksudnya. Bil wa'di shadiqi wa afada dzalika tahsis zairi bi syafaatihi laisat li ghairihi, dan syafaatnya orang-orang yang ziarah ke makamnya Rasulullah ini, ya, ini khusus bagi orang-orang yang ziarah. Ini syafaatnya itu lain apa nanti? Di mana syafaat yang orang yang pernah ziarah ke makam Rasulullah itu beda dengan syafaatnya orang yang belum pernah atau tidak ziarah ke makam Rasulullah. Jadi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad dengan orang yang pernah ziarah dan belum pernah ziarah ini beda. Kalau yang pernah ziarah itu apa? Imma biziyadati naimin. Ada kalanya nikmatnya itu bertambah. Nikmat itu ora kudu bondone akeh iki gak ora. Tapi nikmat hati itu merasakannya nyaman, merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan, itu nikmat. Ini yang bagi orang yang pernah ziarah. Ini beda kalau belum pernah ziarah. Ya besok di akhirat mendapatkan syafaat, tapi beda. Bahasanya tuh kelasnya itu beda. Terus au bi tahfifil ahwali yaumal qiyamah, atau besok dia menghadapi hari kiamat, dikumpulkan di ora-ora masar, terus ditimbang amale melewati siratal mustaqim, itu nanti itu ringan, bitahfifil ahwali. Besok di hari kiamat itu apapun yang dilakukan itu terasa ringan, tidak berat. Ini tadi apa? Karena mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, yaitu lewat ziarah. Wa imma bikonihi minalladina yusyaruna bila hisabin, dan ada kalanya
orang yang pernah ziarah ke makamnya Rasulullah ini besok di hari kiamat termasuk orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah dalam golongan orang yang tanpa dihisab amalnya. Jadi ora perlu ditimbang, ora perlu dihisab, tidak perlu melewati siratal mustaqim. Karena apa? Yaitu mendapatkan syafaatnya Rasulullah, pernah ziarah ke makamnya. Makanya di atas dikatakan wa yamin a'dhamil qurbati, ziarah ke makam Rasulullah ini adalah termasuk ibadah ngeparek yang sangat tinggi pahalanya. Terus wa imma bi ghairi dzalika, dan orang yang pernah ziarah ke makam Rasulullah ya, itu macam-macam mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu macam-macam. Bukan hanya besok dari kiamat itu mudah dikumpulkan oleh tergolong orang-orang yang tidak dihisab dan lain sebagainya, itu macam-macam pokoknya. Wa fadat idhofatus syafaati lahu annaha syafaatun jalilatun li uzmiha bi uzmi syafi'i. Dan mengapa syafaat nikmat di dunia, syafaat nikmat di akhirat ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa syafaat Kanjeng Nabi itu adalah merupakan syafaat yang sangat tinggi derajatnya. Karena apa? Karena Rasulullah itu sendiri derajatnya itu sangat tinggi dibanding nabi-nabi yang lain. Jadi besok di ora-ora mahsyar itu ya, di ora-ora mahsyar semuanya umat manusia itu bahasanya itu nanggung amali dewi-dewi iki kabutan. Jalu syafaat pertama ningguni Nabi Adam. Nabi Adam ora nyafati wong aku kuwi dosa. Krana aku mbangkang nalika ning nggone swarga, aku dipenging. Wa khuldi bahasanya aku mbangkang. Terus ke nabi yang lain, ya sama saja jawabannya. Terus akhirnya hanya kepada Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Wa fi dzalikal hadisi busyra lizairi bi mautihi alal iman wa ala dinil Islam. Dan hadis man zara qabri, barang siapa ziarah ke kuburan wajib mendapatkan syafaatku. Ini adalah merupakan apa ya? Istilah itu hadiah kebahagiaan apa Pak Ali sini Pak Ali? Busyra lizairi adalah merupakan hadiah kebahagiaan bagi orang yang ziarah, pernah ziarah ke makamnya Rasulullah. Tentu orang yang mati dalam keadaan iman dan Islam. Lah saiki nek taune makame Kanjeng Nabi tapi ora iman karo Kanjeng Nabi, ora iman ning nggone Gusti Allah, agamane ora Islam, ya dia tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi seneng karo Kanjeng Nabi, ziarah ning makame Kanjeng Nabi tahu, tapi ora agamane kuwi ora Islam. Yo tau ziarah, tau haji, tau umroh, bul ku ning Indonesia mulai pirang tahun murtad umpamane. Lho kan akeh to ron iki. Banyak. Yo artis-artis ki yo ono. Pas tau haji, tau umroh, jebul keri-keri murtad. Lah ini tidak mungkin akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Oleh karena itu fahina idin tarkuha mata makuni minha hasratun azimatun wa khirmanun min khairin kafirin. Oleh karena itu besarnya syafaat, besarnya ibadah, pahalanya itu sangat besar sekali ketika kita ziarah kepada Rasulullah. Maka ketika orang itu melakukan umroh, ketika orang itu melakukan ibadah haji atau masih hidup mampu tapi dia tidak mau ziarah ke makam Rasulullah,
padahal dia itu mampu, ma'at tamakuni, dia itu mampu, maka ini adalah termasuk perbuatan yang sangat merugikan sekali. Hasrotun, bahasanya itu kekecewaan yang sangat besar sekali. Wa khirmanun, dan dia akan terhalang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mergo ora gelem ziarah Kanjeng, padahal dia itu mampu, mampune ya ning Indonesia ya duit, utawa ora duit ana wong ngajak. Wa ingkaruha dhalalun kabirun wa khusranun mubinun, dan orang yang mengingkari lah ziarah Kanjeng Nabi ora ono faedahe, karo Kanjeng Nabi wis ra ono pamane. Dia itu ingkar ziarah Kanjeng Nabi ora ono faedahe, dianggap tidak ibadah, tidak dianggap amdhamul qurbat. Itu namanya ingkar. Nah, kalau ada orang yang mengingkari ziarah kepada Kanjeng Nabi, ini adalah sebuah kesesatan. Wa khusranun mubin, dan sebuah kerugian yang nyata. Rugi ning dunyane ya rugi ning akhirat. Jadi mulano sebisa mungkin kita itu walaupun satu umur mempunyai keinginan untuk ziarah ke makam Rasulullah. Wal afdhalu lil hujjaji taqdimuha alal haji in kanal waqtu wasi'an yumkinu fihi tahsilul haji ba'da. Yang lebih utama kesunahane meneh itu adalah ziarah ke makam Rasulullah, hajinya belakangan. Maksudnya piye? Kalau kita misalkan umroh atau ibadah haji, kalau kita dulu kan gelombang pertama ya Pak, berarti langsung ke Madinah. Lah itu ziarah dulu, sholat arba'in dulu. Ya sekarang juga begitu. Afdolnya itu orang umroh itu terbang langsung ke Madinah, ziarah makam Rasulullah dulu, baru melakukan rangkaian ibadah umroh. Itu afdol, kesunahan. Orang haji juga demikian, ziarah ke makam Rasulullah baru melakukan ibadah haji. Agar supaya apa? Litakuna wasilatan likobuli hajjihim, agar supaya kita itu disarankan atau afdolnya itu ziarah ke makam Rasulullah dulu, agar supaya ziarah ini sebagai wasilah, sebagai perantara. Lah ini wasilah meneh, wasilah itu ora musyrik lho. Ya wasilah tuyul ya musyrik. Agar supaya menjadi wasilah perantaraan, karena kita itu sudah ziarah ke makam Rasulullah, sudah ziarah, kita salam kepada Rasulullah, agar supaya haji kita itu diterima. Jadi ibadah haji ini ku malih sah. Wa illa fal afdhalu lahum taqdimul haji. Tapi kalau waktunya itu tidak mungkin, sempit, berarti itu kalau haji itu berarti gelombang kedua ini langsung ning Mekah. Karena nek ning Madinah nanti dikhawatirkan ibadah haji niku keri. Misalkan ning Madinah ku mepet tanggal 9 atau ketika wukuf di Arafah. Lah padahal tuh rangkaian ibadah haji itu mulainya tuh dari wukuf di Arafah. Lah ini ziarah ning Kanjeng Nabi mengko-mengko wae setelah ibadah haji, karena itu tidak memungkinkan. Wa yustahabbu ayyazura al-masajida an-nabawiyah fi tariqil Madinah ka masjidi Badrin wa masjidi Kholisin indal Aqobah wa masjidin fi sarofin indahu
qabru ummil mukminin Maimunah wa yazuru asyuhada'a bi Badrin wa ghairihim. Nah, kalau sudah ziarah ke makam Rasulullah ini disunahkan berkunjung, ini orang ziarah ya, berkunjung ke masjid-masjid yang pernah disinggahi atau dibangun Rasulullah. Jadi al-masajidi an-nabawiyat itu masjid-masjid yang pernah disinggahi atau dibangun oleh Rasulullah. Di antaranya apa? Seperti Masjid Badar. Cedake ngono. Kemudian Masjid Kholis, di sini ada Masjid Kholis. Nah, di ini kan Masjid Wali, Masjid Kuba. Indal Aqobah. Terus dan masjid di Tanah Sarof, di mana di situ terdapat makomnya Ummul Mukminin istri Rasulullah yang bernama Maimunah. Dan disunahkan juga yazuru syuhada, ya, ziarah ke makam-makam para syuhada, yaitu di apa itu namanya perang Badar atau yang lain, berarti perang Uhud barang kan ada ya makamnya. Ini sunnah, tidak wajib. Wa yustahabu liqasidil madinati lasiyama ziyarati ayuk tirofi toriki minas sholawati wassalami alaihi. Dan bagi orang yang menginginkan ziarah, ya, ziarah ke Madinah, apalagi di makamnya Rasulullah menuju tadi, itu disunahkan memperbanyak ketika di jalan. Jadi kalau kita dulu kan bandaranya itu di Jeddah, King Abdul Aziz, naik bis menuju Madinah. Nah, ketika menuju Madinah itu namanya Qasidil Madinah. Ketika dalam perjalanan itu disunahkan memperbanyak membaca sholawat Nabi. Yo mbah sholawat iki piye? Apa sallallahu ala Muhammad, apa Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Pokoknya yang penting itu membaca sholawat. Jadi wa yustahabu liqasidi ziyarah ayuk fi toriki minas sholawati wassalami alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di jalan perjalanan naik bis, saya keretanya sudah di warung Bali ya. Sudah. Jadi disunahkan membaca sholawat salam kepada Rasulullah. Wa ayazida min dalika idza ra'a haramal Madinah wa asyaraha. Dan ketika sudah melihat tanaman-tanaman atau sudah berposisi berada di kota Madinah, ya, jadi termasuk kota haram, kota yang mulia, toh ini lebih banyak diperbanyak untuk membaca sholawat. Wa hadaiko, dan kebonan-kebonan, dan pokoknya itu simbol-simbol kota Madinah ketika kita sudah lihat, maka di situ disunahkan membaca sholawat. Wa yarfa'us shauta bidzalika, dan membaca sholawat itu jadi batin, kalau bisa itu dikeras. Kalau dikeras yo dirungokne wong krungu, awake dhewe ya krungu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Agar supaya apa toh? Wa yazdadu syauquhu, agar supaya kita itu mempunyai rasa lebih cinta rindu kepada Rasulullah. Wa yaqulu Allahumma hadza haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amanan minal adabi wa su'al hisabi. Dan ketika sudah sampai di kota Madinah, sunnah berdoa, Allahumma ya Allah, tanah ini atau negara Madinah ini adalah tanah mulianya utusanmu, yaitu Nabi Muhammad.
Maka jadikanlah Nabi Muhammad sebagai perisai dari api neraka dan selamat dari siksa serta jeleknya hisab amal. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik warzuqni min ziyarati rasulik sallallahu alaihi wasallam ma razaqtahu awliya'aka wa ahla ta'atika waghfirli warhamni ya khairu mas'ulin. Dan ditambahkan doa, Allahumma ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu dan berilah saya, berkailah saya senantiasa ziarah kepada utusanmu seperti para kekasihmu atau wali-walimu ziarah kepadanya, dan juga orang-orang yang ahli taat kepadamu ziarah kepadanya. Dan ampunilah dosaku serta sayangilah aku, wahai zat sebaik-baiknya yang dimintai. Ini diantara doa kita ketika sudah sampai di kota Madinah. Ya, kesimpulannya kita dengan perantara ziarah kepada Rasulullah, kita mohon kepada Allah agar supaya dijaga dari api neraka, diselamatkan dari siksa dan jeleknya hisab amal. Wa ayyata tahharu liduhuliha wal ula ayyagtasila inda wusulil Madinah wa qabla duhuliha fa illam yatamakan fa ba'da duhuliha wa qabla duhulil masjidi wa ayyal basa an dhofa thiyabihi wa yatatoyyaba kama fil jumu'ati wa thiyabul bidu afdalu min ghairiha. Kemudian disunahkan, ini sebelum masuk, ini sebelum masuk kota Madinah, ini sunnah tapi yaitu sunnah mandi inda usulil Madinah. Ketika masuk kota Madinah sunnah mandi. Ya wae dhewe ya sebenarnya ya qabla duhuliya sak durunge, tapi kalau kita dulu kan mandinya itu di hotel lah, sudah berada di kota Madinah. Tapi bila tidak mungkin, ya sudah faba'da duhuliya, kita sudah berada di kota Madinah, itu mandi sebelum masuk ke masjid. Jadi adusnya ning hotel. Wong mau sadurunge ning kota Madinah ora kober ya krana mungkin naik bis kita tidak sempat berhenti untuk mandi, ya maka sudah sampai di kota Madinah di hotel kita mandi sebelum ke masjid Nabawi. Istilahnya ini adabnya. Wong arepe berkunjung ke Rasulullah kok ora adus. Akhlaknya tuh ya adus. Ya walaupun ora apa-apa, tapi sing apik akhlaknya itu adalah kita mandi. Dan sunahnya kita itu adalah memakai pakaian yang terbaik dan berminyak yang wangi. Wayatatoyabu. Ya kalau bisa ini adalah pakaian-pakaian yang putih. Tentu pakaian putih sing anyar, arepe makan biyen dandake dhisik. Digawa spesial pakaian putih iki digawa kanggo sowan ning gone Kanjeng Nabi. Sing urung tau dienggo pokoke disiapne ke omah. Ya itu kelambinya itu ya kalau tidak punya baju putih ya pokoknya baju yang paling baik. Iso sing paling anyar. Andhofa thiyabahu
baju yang paling bersih, baju yang paling baik. Dan yang lebih utama lagi, wasiyabu albidu, yaitu pakaian yang putih. Iki krono sunai Kanjeng Nabi dibanding pakaian yang lain. Wa yatasodako bisyai'in wa ingkola. Dan kalau bisa ketika kita mau menuju masjid di jalan atau di mana, kita itu disunahkan sodakoh walaupun dengan apa saja. Ya nek durune akeh mbiyen nggawa apa kak Mas, kacang hijau apa jagung kayak. Kalau ada orang minta-minta ya dikai, duwene roti, duwene kurma, apa duit seharian ya seharian, yang penting itu sedekah. Kalau dawuh Kanjeng Nabi, ittaqin nar walau bisyiki tamrotin. Bebaskanlah atau merdekakanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh loh. Ora secuil sikil itu separuh, sak sigar biji kurma. Maksudnya apa? Jadi walaupun sedikit, kita itu disarankan, disunahkan untuk sedekah. Jadi wa ingkola, sekalipun sedikit. Lah syai'innya itu apa ya, terserah semampu kita. Wasorfuha li ahliha, wasorfuhu li ahliha aulad. Dan menasarokan sedekah ini tadi loh, untuk penduduk Madinah itu lebih afdol, lebih utama. Bahasane yone Mekah yone Madinah. Bahasane umpamane ora sedekah emang gawe tuku duwite. Ya mbok gawe tuku kaos, mbok gawe tuku kurma, mbok gawe tuku minyak, sing penting dituku sing didol-dol wae. Krana mereka itu juga yang menghidupi sekitar atau peziarah Madinah maupun Mekah. Jadi neso juga ini pendatang. Pendatang ini maksudnya ya wong Indonesia, wong Madura dodol, Mak. Kalau bisa kalau ada penduduk sana. Jadi wasorfu li ahliya aula. Memberikan sedekah kepada penduduk Madinah itu lebih utama dibanding bukan penduduk. Summa yadkhuluha qailan bismillahi. Kemudian masuk ke kota Madinah dengan membaca kalimat bismillahi rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu ngene. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang artinya bagaimana? Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam golongan-golongan kebenaran dan keluarkanlah saya dari tempat-tempat apa itu namanya mukhraja sidqin. Jadi tempat keluar juga keluaran yang jujur, yang baik, dan jadikanlah saya dari bantuanmu, yaitu penguasa-penguasa yang bisa menolongi atau membantu. Kemudian wayak sidul majidah syarif masyan bisakinatin wa waqorin. Kemudian setelah membaca bismillahirrahmanirrahim musadhasin waj'alni min ladunka sultanan nasira, lalu menuju ke masjid yang mulia yaitu Masjid Nabawi dalam keadaan berjalan dengan apa ya, dengan tenang. Kalau bahasa wawakauri ku jatniko, rasa lingak-lingu, poin niate dari hotel atau dari pondokan menuju ke Masjid Nabawi, ya sudah niatnya itu. Apa itu namanya, mumsilan fi nafsihi annahu yadau qadamai ala mawadi aqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
dalam keadaan apa itu namanya tenang, dan di dalam hatinya dia itu meletakkan langkah-langkah kakinya seperti meletakkan apa itu mana meletakkan langkah-langkahnya Rasulullah menuju ke Masjid Nabawi. Jadi koyo-koyo iki awake dhewe iki melaku apa dalam keadaan tenang, dalam keadaan seneng, itu seakan-akan kita tuh seperti melangkahnya Rasulullah dulu ke Masjid Nabawi. Fa idza wasala ila babil masjidi asyarifi, dan ketika dan faida wasulaila babil masjid syarifi wa yambagi ayat khulal masjidah min babi Jibril, dan ketika dia sudah sampai di pintu Masjid Nabawi dan dia itu disarankan masuk ke pintu Jibril ya apa Pak? Kilingan kok gak sing sebelah kanan kae ya. Sing lama gede iku to. Lalu fal yakul, kemudian kita mengucapkan kalimat a'udzubillahil azimi. Wah, ini doanya itu panjang sekali, tak waca tok ae. Ini sebagai contoh kita semuanya agar bisa kita itu senantiasa walaupun seumur satu kali ziarah ke makamnya Rasulullah. A'udzubillahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajimi. Bismillah walhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini doanya ketika masuk ke dalam masjid. Minimal kita membaca Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik seperti doa-doa kita mau masuk ke dalam masjid. Wa idza kharaja, dan ketika kita keluar, qala hadza, ya kita sama membaca doa tersebut. Illa annahu yaqulu, cuman ketika keluar kita mengatakan, kita mengucapkan kalimat waftahli abwaaba fadlik. Kalau tadi kan masuk waftahli abwaaba rahmatik, tapi waftahli abwaaba fadlik. Wa hadza mustahabun fi kulli masjidin. Doa ini yaitu kalau masuk waftahli abwaaba rahmatik, kalau keluar waftahli abwaaba fadlik, ini disunahkan ketika berada di masjid manapun. Fayuqaddimu bim yamnahu dukhulan wa yusrohu khurujan. Dan ketika masuk ke Masjid Nabawi atau masjid apapun, kita melangkah tangan kaki kanan dulu, ketika keluar yang kita langkahkan adalah kaki kiri. Fa idza dakhalahu al-Fatihah.